Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius tak kenal putus, menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita insan bumi pertiwi yang berupaya optimal, senantiasa bersikap dan berperilaku terpuji. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah hari kedua Syahrul Ramadan bagi kita, saudara-saudara kita yang mematuhi pimpinan pusat Muhammadiyah dan bersyukur disusul oleh saudara kandung yang bongsor menurut Sekjen PP Muhammadiyah, ya. Yakni adalah Nahdlatul Ulama yang kemudian dilegitimasi secara kuat oleh Kementerian Agama mewakili pemerintah Republik Indonesia. Sangat terkesan dengan salah satu tausiah yang sangat sejuk, bersahaja namun istimewa, yang disampaikan oleh salah satu guru bangsa, guru besar bangsa Indonesia, bahkan dunia patut untuk mengapresiasinya, yakni adalah beliau Syekh Kiai Haji Hasyim Mujadi, sebagai salah satu mantan pimpinan besar Nahdlatul Ulama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang dikatakan beliau yang sangat membanggakan, tentu saja semua kalimatnya membanggakan. Namun jika kita ambil satu esensi dari pembicaraan ketika berbicara perbedaan penentuan satu Ramadan, yakni adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ibarat sepasang sandal. Jika dipakai, dua-duanya dipakai, namun jika tidak dipakai, maka dua-duanya tidak dipakai. Maknanya bahwa ketika kita berjalan menelusuri sudut-sudut bumi pertiwi di Indonesia yang kita cintai ini, maka sandal yang dipakai kaki kanan, karena Islam mendahulukan kaki kanan dan saudara tertuanya yakni adalah Muhammadiyah, maka sandal yang kanan, kemudian yang kaki kiri dimasukkan. Keduanya tidak pernah iri ketika dipakai, tidak saling mendahului, juga tidak saling membelakangi, namun selaras, serasi dalam persamaan, sekaligus selaras serasi di dalam perbedaan. Sungguh, jika kita jeli memandang wajah organisasi massa Islam, umat Muslim Indonesia,
sulit kita cari padanannya di dunia ini. Di usia yang 100 tahun lebih, eksistensinya dihargai oleh seluruh umat dan seluruh jagat raya ini. Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bukan tidak sedikit, namun senantiasa terdepan dibanding dengan peran pemerintah. 100 tahun lebih Muhammadiyah, 101 tahun Nahdlatul Ulama, tentu adalah perbandingan yang cukup jauh dibanding dengan Indonesia merdeka yang belum 100 tahun, tepatnya 78 tahun. Karena itulah pemerintah tak sekedar patut memberikan ruang pada kedua sandal yang mulia ini, ya, tetapi pemerintah harus belajar pada manajemen, pada leadership tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Tentu sama sekali tidak bermaksud mengesampingkan organisasi-organisasi Islam, termasuk organisasi keagamaan lainnya yang ada di Indonesia. Jika kami sebut hanya dua, untuk memberikan contoh bahwa meski besar, senantiasa cantik. Meski besar, senantiasa mempesona. Karena saudara kita I.F. Schumacher menulis small is beautiful. Tapi kita punya the big is beautifully. Besar itu tetap mempesona. Besar itu tetap istimewa. Besar itu tetap indah. Mengapa istimewa, mempesona, dan indah? Karena niscaya jujur, Perserikatan Muhammadiyah dan Jamiatul Nahdlatul Ulama, keduanya memiliki andil peran mendirikan Indonesia tercinta, tetapi tidak ditinggal saat sudah merdeka, tetapi kedua organisasi ini saling mengisi, saling memberi kontribusi, bahkan sekali lagi terdepan dalam segalanya dibanding dengan pemerintah Indonesia. Karena itulah, belajarlah wahai praktisi politik sesuai dengan nama politik, wisdom, kearifan, kebijakan, kebijaksanaan. Di dalam Muhammadiyah dan di dalam Nahdlatul Ulama, syahwat keduniawian dikendalikan sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya saling menghormati bagaikan sandal kiri dan kanan. Tidak pernah ada yang iri antara sandal kiri dan kanan, tetapi saling mengistimewakan, saling hanyengkuyung, hangulat sariro hangrosowani, saling menjadi kesatria, tidak saling menista. Itulah Muhammadiyah, itulah Nahdlatul Ulama. Diikuti oleh saudara-saudara kita, ada Al-Irsyad, ada Wahidiyah, ada Siddiqiyah, ada RDII. Dan semua organisasi kemasyarakatan bernafas Islam di Indonesia ini berusaha untuk saling memberi kontribusi. Demikian juga saudara-saudara kita yang ormas-ormasnya ya di bawah Nasrani, di bawah Buddha, di bawah Hindu, di bawah Konghucu, di bawah
aliran kepercayaan atau penghayat, semua memiliki kontribusi yang tidak kecil, termasuk indahnya Syahrul Ramadan yang dirasakan oleh mukminin dan mukminat. Berkat saudara kita begitu sempurna menghormati saudaranya yang berpuasa. Ucapan-ucapan dari saudara-saudara kami di Bali yang ada di dalam satu grup, ya, warna-warni dan yang lainnya, sampai menembus jaringan-jaringan pribadi. Ucapan marhaban ya Ramadan sembari berdoa, semoga saudara-saudara kita yang muslim mampu menjalankan puasanya dengan baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang indah dan ucapan meskipun berupa guratan tulisan. Jika tulisan itu positif, maka akan menyeruak dari relung hati yang kita paling dalam sampai keluar. Berbinar indah cahaya muka, sehingga satu dengan yang lainnya saling menebar cinta, bukan menebar nista. Jika ada satu dua permasalahan, lazimnya karena kurangnya silaturahim, asilah ar-rahim, pergaulan yang penuh dengan kasih sayang, mustahil disertai dengan penistaan, mustahil disertai dengan permusuhan. Karena bagi umat Islam yang kemarin memulai Ramadan, hari ini memulai Ramadan, saudara kita yang beragama Hindu dimanapun berada, hari ini merayakan Hari Raya Nyepi tahun 1946. Kan itu saudara-saudara kami tercinta yang menganut agama Hindu, kami menyampaikan salam hormat, selamat Hari Raya Nyepi tahun baru 1946. Ucapan selamat tidak akan mengurangi nikmatnya iman, Islam, dan ihsan. Karena kita tahu bahwa Syahrul Ramadan allati unjila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Kalau begitu, mengingat semangat Al-Quran adalah semangat di dalam Ramadan untuk seluruh manusia, maka ucapan yang tidak disertai keimanan seperti ucapan kami selamat Hari Raya Nyepi tidak perlu dipermasalahkan. Bagi saudara-saudara yang tidak mau, yang enggan, jangan mengucapkan, tapi jangan menistakan, dan tidak perlu membuat keruh suasana damai di hati ini. Karena satu hal yang mustahil adalah semua orang satu kata dalam satu pandang, satu kalimat dalam satu hikmat, sesuatu yang tidak mungkin. Kita senantiasa memiliki perbedaan, tetapi jangan sibuk menista perbedaan. Tapi bersyukurlah bahwa Allah menciptakan, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan, Sang Yang Widiwasa Gusti Kang Murbeng Gesang menciptakan semuanya dalam perbedaan sekaligus dalam persamaan. Betapa indahnya Ramadan jika perbedaan justru untuk mengukir rasa persaudaraan. Alangkah nikmatnya jika Ramadan beda dalam penentuan awal, justru untuk saling menguatkan. Niscaya kami sampaikan di kampung kecil Celaket Hadiningrat, Kota Malang tercinta, tepatnya di Gang 1 RW 2 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, ya, lengkap 65112. Sejak kami diamanai Ketua RW tahun 1990-an,
kami didatangi oleh para sesepuh. Bukan sekedar sesepuh, tapi memang sepuh. Jadi sesepuh yang sepuh. Beliau hidup di 3 zaman, mulai zaman Belanda, Jepang, sampai kemerdekaan. Ada yang namanya Mbah Sujirin. Kemudian ada yang namanya Mbah Saleh Sutrisno. Ada yang namanya Mbah Atmoswito. Semua yang kami sebut itu adalah pejuang-pejuang. Dan juga tidak kalah ada yang namanya Mbah Muhammad Hamim. Kemudian Mbah Saiful Syuhada. Ya. Kemudian ada, ini bapak kami sendiri, almarhum Bapak Haji Kardi Suherman. Tokoh-tokoh Cilacap ketika itu meminta kepada kami yang menjadi RW saat itu paling muda yang pernah ada di RW 2, meminta untuk didirikan sholat Idul Fitri, tetapi di tempat yang strategis. Singkat cerita, kami memilih jalan Jaksu Agung Suprapto di sebelah persis SMK Kodieso, atau di sebelah persis gereja Kodieso. Sungguh indah ketika persis kita tetapkan, jadi bermusyawarah, kita tetapkan, diterima oleh semua pihak, hanya satu hal, permintaan para sesepuh. Awal Ramadan boleh beda, tetapi pada saat Idul Fitri di RW 02 Kelurahan Samaan, di Poros Jaksa Agung Suprapto, dilaksanakan sholat Idul Fitri sesuai dengan keputusan pemerintah. Dan kami menerimanya. Ketika itu kami sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah, merangkap pimpinan cabang Muhammadiyah, merangkap pimpinan daerah Muhammadiyah. Ya. Kami di ranting sebagai ketua, kemudian di cabang sebagai ketua bidang pendidikan, dan di daerah kami sebagai ketua bidang perekonomian. Mereka tahu kami Muhammadiyah, tetapi menyatu dengan Nahdlatul Ulama sampai hari ini, dan insya Allah semoga terus ya, didirikan salat Idul Fitri di jalan. Dan ketika hari Minggu, hari Ahad, saudara kita di Kodieso, tetap kita berikan ruang jalan. Ada jalan, dan mereka sangat senang. Bahkan tahun kemarin ikut serta, mereka lah yang menjadi panitianya. Jadi panitia yang mengatur kendaraan, kemudian yang ikut serta berjabat tangan dan seterusnya, mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kami yang Muslim. Betapa indahnya jika sandal Muhammadiyah dan sandal Nahdlatul Ulama dipakai bersamaan, kemudian diiringi dengan saudara-saudara kita yang bahkan tidak saja berbeda ormas, tapi berbeda dalam agama, yakni saudara kita yang Nasrani. Dan Kodieso, Biara Ursulin insya Allah adalah salah satu biara besar, atau boleh jadi yang terbesar. Kemudian ada di sebelahnya itu adalah frateran, ya. Jadi tempatnya frater, kemudian ada SD juga, SD frateran. Di samping ada pendidikan yang dikelola oleh saudara kita yang Muslim, Yayasan Tarekotus Salam. Pimpinannya dulu adalah, pendirinya dulu salah satunya adalah bendahara pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yaitu Bapak Haji Kiai Haji HSA Takruni. Sungguh satu hal yang sangat indah. Ya. Harmoni seperti orkestra, dan orkestra Jawa adalah orkestra yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya, karena orkestra Jawa ada yang berbahan besi, ada yang berbahan senar atau gitar, kemudian ada yang berbahan bambu. Lengkap
ada yang berbahan kayu. Jika orkestra itu dimainkan dengan bagus, dengan konduktor yang bagus, dengan pimpinan yang bagus, yang bisa diteladani, maka Islam yang rahmatan lil alamin benar-benar mampu dirasakan oleh seluruh pihak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk mengakhiri sentuhan awal Ramadan ini, saya bawakan syair yang bilangan menuju 19.000, yakni adalah sabdana yang ke 18.148. Bulan Ramadan bagian kedua. Semangat berhitung roh syariat yang hakikatnya kuat. Kuat bernas bagi yang paham syariat sunat. Sunnah Rasulullah Muhammad memang menganjurkan untuk melihat sebagai bentuk penghargaan pada anggota masyarakat. Masyarakat Arab, tradisi kuatnya bukan berhitung cermat. Melihat lebih mudah karena memungkinkan telanjang terlihat. Jazirah Arab tak terhalang cuaca untuk melihat. Kampung Celaket Diningrat Kota Malang, 11 Maret 2024. Sedikit kami jelaskan, memungkinkan telanjang terlihat itu bukan telanjang badan ya, tapi telanjang mata. Jadi kalau di Jazirah Arab, insya Allah, apalagi zaman dulu, belum banyak polusi di zaman Rasulullah, masyarakatnya juga tidak pandai berhitung. Hitungannya itu sampai 1000 saja, karena Al-Fisar, ya, 1001 tidak ada ketika itu. Ketika zaman sudah canggih, jangankan menghitung jatuhnya Ramadan hanya 1 tahun. Kami punya kalender, ada yang bisa untuk menghitung Ramadan 4.000 tahun. Tapi saudara kami, perpaduan, saya lupa penulisnya, Jawa dan Sumatera, Batak, menulis rumus kalender sampai hari kiamat. Artinya tidak terhingga. Semangat ruqyat dan semangat isab adalah semangat Bhinneka Tunggal Ika. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara kita hakikat nyepi, pengendalian diri, hakikat puasa, pengendalian diri benar-benar terwujud. Indonesia ke depan, Indonesia hari ini, Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lebih baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas segala dukungan, saran, kritik yang membangun. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membersamai kita dalam rahmat terbaiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari